Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Novan dari Fakultas Ilmu Hukum UPBJJ UT Bandung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan tutor-tutor yang telah menyempatkan melihat video ini. Di sini saya akan memaparkan kepada kalian sebuah informasi perihal COVID-19 atau yang sering akrab disebut coronavirus. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai apa sih coronavirus itu. Jadi, penyakit virus COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dilansir dari BBC News Indonesia, COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019, hingga sampai saat ini telah menyebar kepada seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kasus kematian. Kasus positif COVID-19 di Indonesia sendiri, penyebaran kasus ini dideteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret tahun 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Menurut data dari JHU CSSE COVID-19, data penyebaran COVID di Indonesia sampai saat ini mencapai 6,5 juta kasus, dengan total kematian sebanyak 199.000 jiwa. Nah, sekarang apa aja sih penyebab dan gejala virus COVID-19 ini? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada sebagian besar kasus. Coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala dapat hilang, sembuh, bahkan sampai memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, untuk dampaknya, virus ini berdampak kepada sektor kesehatan, bahkan sampai kematian. Dalam kurun waktu kurang lebih dari 2 tahun saja, di Indonesia sudah ada sekitar 150.000 korban jiwa. Tentu saja ini bukan wabah yang sepele, mengingat penyebaran dan angka kematiannya yang begitu tinggi. Selain itu, wabah virus ini juga berdampak kepada sektor ekonomi, sektor pendidikan, bahkan sampai sektor keagamaan. Mulai dari banyak pegawai yang terkena PHK hingga kehilangan sumber pencarian, lalu banyak UMKM juga yang gulung tikar, dan juga banyak lainnya. Untuk penanggulangannya, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan juga treatment, atau bisa disebut sebagai 3T. Memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak daripada pandemi ini. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu, telah menonton video ini, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan terkait pemberian informasi di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.